Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, hari ini materi kita adalah analisis teks negosiasi. Jadi hari ini kita akan menganalisis teks negosiasi dari segi struktur dan ciri kebahasaan. Ya, kita langsung saja. Yang pertama, sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar kita pada hari ini. Ada ranah pengetahuan 3.11, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Yang kedua, ada ranah keterampilan 4.11, yaitu mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Jadi kalian akan menganalisis isi teks negosiasi dari segi struktur dan kebahasaan, ya, dan juga mengonstruksikan teks negosiasi. Oke, kalian masih ingat dengan teks negosiasi itu apa? Ya, teks negosiasi adalah proses negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Jadi, adanya proses tawar-menawar atau interaksi sosial di sana untuk mencapai satu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nah, kita langsung akan membahas untuk strukturnya ya. Struktur teks negosiasi yang pertama, karena di sini nanti ada 3 strukturnya ya. Kita bahas dulu yang pertama. Struktur teks negosiasi yang pertama ada 7. Yang pertama ada orientasi, ini bagian pembuka. Yang kedua ada permintaan, ini ketika pembeli menanyakan barang yang akan dibeli. Nah, itu bisa permintaan. Kemudian pemenuhan itu adalah jawaban atau kesanggupan penjual untuk memberikan apa yang diminta oleh pembeli. Yang keempat, penawaran. Ini puncaknya negosiasi. Adanya proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Kemudian persetujuan. Ini bagian kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Jadi apakah pembeli dan penjual mencapai sebuah kesepakatan untuk harga. Nah, yang keenam, pembelian. Ini keputusan konsumen untuk jadi beli atau tidak gitu. Yang ketujuh, penutup. Ini bagian penutup biasanya berupa salam atau ucapan terima kasih. Nah, struktur teks negosiasi yang pertama ini biasanya digunakan untuk teks negosiasi jual beli. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua ini ada 5 tahap ya. Di sini yang pertama ada orientasi, sama di sini berupa kalimat pembuka yang biasanya berupa salam atau yang lain. Yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan di sini adalah penjelasan mengenai hal yang dibutuhkan oleh negosiator atau orang yang akan melakukan negosiasi. Jadi apa pengajuannya apa? Kemudian yang ketiga adalah penawaran. Penawaran di sini proses terjadinya tawar-menawar antara kedua belah pihak, ya. Kemudian yang keempat, persetujuan. Jadi, apakah proses tawar-menawar tadi mencapai sebuah kesepakatan? Nah, kesepakatan itulah yang disebut persetujuan di sini. Yang kelima adalah penutup, bisa berupa salam atau terima kasih seperti itu. Kita lanjut ke teks negosiasi, struktur teks negosiasi yang ketiga ya. Ini ada 3 saja. Ini sebentar. Kita kembali ke yang kedua tadi ya. Yang kedua, teks negosiasi, struktur teks negosiasi yang kedua tadi itu biasanya digunakan dalam teks negosiasi bisnis, konflik, begitu ya, ide. Sedangkan yang struktur teks negosiasi 3 ini sifatnya lebih umum, bisa digunakan di jenis teks negosiasi apapun karena isinya juga umum, hanya ada 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka ya kalimat pembuka untuk dan juga pembahasan topik yang negosiasi yang akan dibahas. Yang kedua, isi ini biasanya inti pembicaraan yang di dalamnya terdapat proses tawar-menawar. Yang ketiga, itu penutup, ini bagian pengambilan keputusan atau penyelesaian. Ini sifatnya lebih umum ya, bisa digunakan dalam teks negosiasi apapun. Nah, kita akan membahas ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa persuasif. Artinya, bahasa yang penuh bujukan, rayuan, ajakan, atau untuk menarik perhatian. Nah, ini bahasa persuasif, bahasa mengajak, mempengaruhi, supaya setuju dengan apa yang kita inginkan atau kita sampaikan. Itu persuasif. Ya, nanti akan saya beri contohnya langsung ya. Yang kedua,
Jadi kebahasaan teks negosiasi berikutnya adalah menggunakan kalimat deklaratif, artinya memiliki fungsi informasi atau memberikan berita. Jadi menginformasikan, itu kalimat deklaratif, kalimat pernyataan. Ya. Berikutnya adalah menggunakan bahasa yang santun. Jadi kebahasaan teks negosiasi harus menggunakan bahasa yang santun. Yang keempat, berisi pasangan tuturan. Pasangan tuturan itu adalah misalnya ketika pembeli menyampaikan permintaan, menanyakan barang, maka pasangan tuturannya adalah penjualnya menyanggupi atau memberikan barang yang diminta. Ya, pemenuhan. Jadi permintaan pasangannya adalah pemenuhan, penawaran pasangannya adalah persetujuan, seperti itu. Jadi tuturan pasangan tuh maksudnya seperti itu. Berikutnya yang kelima adalah kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Jadi kebahasaan teks negosiasi yang kelima adalah adanya kesepakatan yang saling menguntungkan. Seperti itu. Yang keenam, minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa iya atau tidak. Jadi, karena di dalam teks negosiasi ada proses tawar-menawar, di mana di dalamnya harus menyampaikan argumen atau alasan kenapa menyetujui, kenapa tidak, atau kenapa harus menawar dengan harga sekian. Nah, ini harus ada alasannya, argumentasinya, seperti itu ya. Yang ketujuh, alasan yang digunakan itu didasari argumen yang kuat disertai fakta. Jadi alasan tadi atau argumentasi, alasan yang digunakan untuk menawar itu harus didasari argumen yang kuat dan disertai fakta. Alasannya apa? Harus ada alasannya, gitu ya, didasari dengan fakta. Berikutnya, menggunakan pronominal, kalimatnya adalah kalimat langsung bersifat memerintah, memenuhi perintah, menyatakan kesepakatan atau tidak sepakat. Kita akan langsung untuk menganalisis struktur teks negosiasi. Ini kita coba untuk struktur yang ketiga dulu ya. Jadi ada negosiasi di lingkungan sekolah. Selamat siang Bu, maaf mengganggu waktu istirahat Ibu. Bu Sinta. Siang, Amir, ada keperluan apa di jam istirahat seperti ini? Ada yang perlu saya bicarakan dengan Ibu terkait rencana iuran untuk tur studi akhir tahun, Bu. Ibu ada waktu siang ini atau selepas pulang sekolah saja? Oh, tidak apa-apa, sekarang saja. Ada apa dengan iuran itu? Nah, ini adalah bagian pembuka. Karena ini masih belum masuk ke dalam proses negosiasi. Berikutnya bagian isi. Begini Bu, setelah saya umumkan kepada teman-teman di kelas, kebanyakan dari mereka berkeberatan dengan iuran sebesar 300.000. Mengapa? Itu sudah kesepakatan para wali kelas 10 dengan kepala sekolah. Iuran tersebut sudah cukup kecil karena pembiayaan dibantu oleh kas sekolah. Iya Bu, namun kami merasa keberatan karena banyak di antara orang tua kami yang tidak memiliki uang sebanyak itu. Apalagi harus serahkan awal bulan. Kalau harus mengumpulkan pun kami tidak yakin akan terkumpul secepat itu. Baiklah, Ibu akan bicarakan ini kepada kepala sekolah terlebih dahulu karena ini adalah kesepakatan bersama para wali kelas 10 dengan kepala sekolah. Ibu tidak bisa memutuskan, apalagi iuran dari siswa sebetulnya hanya cukup untuk membuat kaos dan makan kalian selama 1 hari penuh, termasuk makanan ringan. Biaya operasionalnya ditanggung sekolah seperti bus dan tiket masuk objek wisata. Maaf Bu, kami mengusulkan bagaimana jika para siswa tidak perlu menggunakan kaos yang sama sehingga tidak perlu biaya pembuatan kaos. Setiap siswa juga dapat membawa makanan ringan sendiri. Dengan begitu iuran yang kami tanggung lebih kecil, misalnya 100.000 saja atau 120.000. Itu ide bagus Amir, tapi Ibu perlu bicarakan hal tersebut kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Nah, ini bagian isi ya, yang tadi bagian ketika Amir menyampaikan iurannya kebanyakan itu dan proses Bu Sinta juga menyatakan bahwa itu sudah kesepakatan wali kelas dan kepala sekolah. Nah, ini bagian isi. Bagian penutupnya adalah itu ide bagus Amir, tapi Ibu perlu bicarakan hal tersebut kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Ibu akan ajukan ide kamu. Semoga kepala sekolah berkenan sehingga para siswa tidak keberatan dengan iurannya. Baik, terima kasih Bu. Kalau begitu saya permisi. Selamat siang Bu. Nah, ini bagian penutup.
Nah, coba kita akan analisis struktur teks negosiasi yang jual beli ya. Ini pakai struktur yang pertama. Selamat siang Dek, ada yang bisa saya bantu? Boleh saya lihat-lihat dulu Mbak? Oh iya silakan Dek, permintaan. Silakan Dek, maaf ini kesalahannya. Ini bagian orientasi karena masih ada di bagian awal dari negosiasi atau proses tawar-menawar. Ini bagian pembukanya. Mbak, sepatu Adidas yang keluaran barunya ada. Wah, kebetulan Dek, masih ada 4 lagi. Saya masih ada 4 lagi. Boleh saya lihat dulu Mbak? Boleh. Nah, bagian ini bagian permintaan. Karena si pembeli meminta atau menanyakan sepatu yang diinginkannya. Nah, penjual memberikan pemenuhan dengan boleh melihatnya. Ya, ini dia boleh. Ini sepatunya dia masih bagus walaupun nggak sebagus yang kemarin. Bapak yang penting saya bisa pakai sepatu terus nggak cacat. Saya beli 4-4-nya deh Mbak, penasaran soalnya. Nah ini bagian pemenuhan ya. Kemudian terjadilah proses penawaran di sini. Kalau beli 4 saya kasih 400 dek. 350.000 aja gimana Mbak? 400 ya dek. Kalau beli pas yang bagus harganya 500. 350 ya Mbak. Nah ini bagian penawaran. Karena ada si penjual memberikan harga 400 kalau beli 4, sedangkan pembelinya menawar 350. Nah penjualnya kemudian menawar lagi, gimana kalau 370 atau 370 ya. Nah pembeli kemudian menyetujuinya, deal Mbak, oke saya beli, ini uangnya. Nah ini bagian persetujuan dan pembelian. Kemudian ini sepatunya, makasih Dek, sering-sering mampir ya. Sama-sama, iya Mbak, insya Allah. Ini bagian penutup. Ini contoh struktur teks negosiasi yang jual beli ya. Kemudian kita akan coba analisis kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya. Ini kita cek dulu yang kalimat persuasif ya. Kalimat persuasif tadi itu adalah kalimat yang menyatakan kalimat yang mengajak atau membujuk atau merayu. Ya, coba kita lihat ini yang berwarna merah. Nah, ini dia. Bagaimana jika para siswa tidak perlu menggunakan kaos yang sama sehingga tidak perlu biaya pembuatan kaos. Nah, ini sehingga mereka juga dapat membawa makanan sendiri, dengan begitu iurannya hanya 100.000 atau 120.000. Ini adalah kalimat persuasif ya, karena mempengaruhi atau mengajak supaya menyetujui apa yang diinginkan oleh si Amir ini, supaya iurannya bisa turun. Nah kalimat persuasif itu biasanya bisa digunakan dengan kalimat baik, sebaiknya, akan lebih baik gitu, ciri-cirinya ya, atau nanti tidak perlu seperti ini. Nah, berikutnya kalimat deklaratif itu kalimat pernyataan. Nah, yang berwarna biru coba. Begini Bu, setelah saya umumkan kepada teman-teman di kelas, kebanyakan dari mereka keberatan dengan iuran sebesar 300.000. Ini adalah kalimat pernyataan yang dinyatakan oleh Amir kepada Bu Sinta, menginformasikan bahwa teman-teman keberatan. Berikutnya bahasa yang santun. Ini kebanyakan di sini menggunakan bahasa yang santun ya. Misalnya di sini, iya Bu, namun kami merasa keberatan. Nah, kalimat ini kan santun. Saya nggak mau Bu, nggak setuju. Nah, itu bahasa yang nggak sopan. Kami merasa keberatan. Nah, di sini diawali dengan kami merasa keberatan. Ini termasuk kalimat yang sopan. Pasangan tuturan. Kita lihat yang warna coklat ini ya. Pasangan tuturan. Ini ada pasangan tuturan. Ada yang perlu saya bicarakan dengan Ibu terkait iuran studi akhir tahun. Ibu ada waktu. Nah, ini adalah kalimat permintaan. Sedangkan Bu Sinta menjawab, oh tidak apa-apa sekarang aja. Ada apa dengan iuran itu? Nah, ini kalimat pemenuhan. Ada permintaan, ada pemenuhan, maka ini adalah pasangan tuturan. Jadi ada penawaran, ada pemenuhan. Nah, jadi kalimat pasangan tuturan itu berpasangan begitu loh. Ketika bertanya dijawab. Menawar, bersetuju, itu adalah pasangan tuturan. Alasan yang berwarna hijau coba. Iya Bu, kami merasa keberatan karena banyak di antara orang tua kami yang tidak memiliki uang. Ini alasannya ya yang diberikan. Apalagi harus diserahkan awal bulan. Nah ini adalah alasan kenapa tidak setuju. Yang terakhir kesepakatan warna ungu. Itu ide bagus Amir, tapi Ibu perlu bicarakan hal tersebut dengan kepala sekolah. Ini kesepakatan tapi memang belum disepakati, hanya disetujui untuk dilaporkan pada kepala sekolah. Oke, itu ya. Baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran atau materi analisis teks negosiasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.